أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama seakidah segenap, jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD di Bekang Cibarusah Asri, yang seluruhnya tanpa kecuali yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati rahimahullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim. beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau, tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau dan tetap cinta kepada beliau, serta tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya, juga keturunan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau, mendapatkan pahala beliau, mendapatkan keselamatan dan bahagia di hari kiamat, dikumpulkan di bawah Allah bersama rombongan para kekasih Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih dianugerahi nikmat umur, juga nikmat sehat, di mana nikmat umur dan nikmat sehat ini apabila kita pandai memanfaatkannya, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan berbagai macam amal kebaikan dan amal soleh, maka tentu akan menjadi kebahagiaan buat kita di dunia dan akhirat. Malam ini kita sudah berada memasuki malam tanggal 12 di bulan Rabiul Tsani 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari yang keempat di bulan Oktober 2025. Dan taklim kita malam ini adalah taklim pertemuan yang ke-631. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali taklim kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Al Quran, dengan pembacaan salawat, dan dengan pembacaan zikir jalalain, yang pahalanya dari seluruh bacaan tersebut yang akan kita baca, kita niatkan di dalam hati kita masing-masing. Pahalanya untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, untuk kakek nenek kita, para sepupu kita, guru kita, paman ibu kita, kakak kita, anak kita, paman-paman kita, mantu kita, dan saudara-saudara kita, juga sahabat-sahabat kita yang setia kepada kita. Bitilka niyatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil
من على أحمد على مدى صل وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وهدى والآل والأصحاب من قد وهدى. Siapa tinggalkan sholat oleh Allah akan dilaknat di alam akhirat, pasti mendapat ajab yang sangat pedih dan sangat menyakitkan. Wajahnya akan dirubah menjadi wajah babi. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Juhur asar maghrib isya, laksanakan jangan terpaksa. Juhur asar maghrib isya, laksanakan jangan terpaksa. Apalagi sholat subuh, lakonan sanajan tunduk. Apalagi sholat subuh, pahalanya besar sekali. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. 500 tahun lamanya dibakar api neraka. Sewaktu yang telah nyata, tinggal sholat dengan sengaja. 500 tahun lamanya dibakar api neraka. Satu waktu yang telah nyata, tinggal sholat dengan sengaja. Wa sallim daiman ala Ahmad. Salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawab
من فتنة الشيطان يا قديم اللسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين رحمكم الله وهداكم الله وأبيكم الله. كما قاله الشيخ أبو ليث السمرقندي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه fid dharain, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah taala dalam kitabnya Sab'atu Anwa'in minal Majmu'atiyah, macam-macam perkumpulan itu ada 7 macam. Jadi pada malam ini Al-Fakir ingin menyampaikan tentang macam-macam perkumpulan dari 7 macam perkumpulan. Silakan disimak, diperhatikan, nanti kita bisa mengetahui dan bisa menyimpulkan sendiri mana dari 7 macam perkumpulan tersebut yang menurut kita perkumpulan yang baik, perkumpulan yang dirahmati Allah, perkumpulan yang diridhai oleh Allah, perkumpulan yang berpahala, perkumpulan yang bermanfaat, berguna. Mari kita lihat, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perkumpulan orang-orang kaya, majmu'atul agniya, perkumpulan orang-orang kaya. Man jalasa ma'al agniya jadahullahu ta'ala lahu hubbad dunya warrabbata fiha hatta yamsa ibadatullahi ta'ala azza wa jalla. Dijelaskan man jalasa ma'al agniya, barang siapa yang suka duduk berkumpul dengan para agniya. Para agniya itu orang-orang kaya, ya seperti konglomerat, Tongguang, Tongjatim. Barang siapa yang duduk berkumpul dengan orang-orang kaya, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuatnya ia semakin cinta dunia. Jadi zadahullahu hubbad dunya, Allah akan menjadikan dia semakin hubbu dunia, semakin cinta dunia. Kemudian warabbata fiha, dan ia akan semakin bersemangat untuk terus mengejar-ngejar dunia. Ini dampak kalau kita sering berkumpul dengan orang kaya. Jadi bawaannya beda, pengaruhnya beda. Hatta yang ibadat Allah Ta'ala azza wa jalla, akhirnya ia sampai lupa beribadah kepada Allah azza wa jalla. Karena sering berkumpul dengan orang kaya, dia terpengaruh. Tahu sendiri orang kaya kan gaya hidupnya tinggi, dia nggak mau kalah, panas-panasan. Akhirnya dia
Ikuti Rasulullah. Kemudian perkumpulan yang kedua adalah perkumpulan orang-orang fakir, perkumpulan orang-orang miskin, majmu'atul fuqara, majmu'atul masakin, perkumpulan orang-orang fakir, perkumpulan orang-orang miskin. Diterangkan man jalasa ma'al fuqara'i ashalallahu lahu bil qabuli, yakni daiman fi syukrillahi ta'ala ay la yastaka diterangkan bahwa barang siapa yang suka duduk berkumpul dengan orang-orang fakir, dengan orang-orang miskin, maka Allah akan menjadikan dia semakin mudah menerima, semakin bersifat qanaah, selalu menerima. Sekecil apapun pemberian dari Allah diterimanya dengan legowo, dengan lapang dada, dengan penuh kesyukuran kepada Allah. Yakni ia selalu bersyukur kepada Allah dan hidupnya tidak pernah merasa kurang, hidupnya tidak pernah mengeluh. Sebenarnya orang kaya yang sebenarnya, kata Nabi, laisa ghina an kasratil arab, innamal ghina ghina nafsi. Rasulullah menegaskan dalam hadisnya, bukanlah yang disebut orang kaya itu orang yang banyak hartanya, berlimpah-limpah, blok, limpah, bro, hiju, rutu, ngalayak di tengah, iman, susukan, baik duit, atau sampah, uang banyak, berlimpah, rumah gedung bertingkat, mobil banyak, mewah serba menggila, istri 4, setiap pagi sarapan makan ketupat. Pokoknya luar biasa. Nah, kata Nabi, orang kaya itu bukan seperti itu, tapi innamal ghina ghina nafsi. Sesungguhnya kaya yang sebenarnya adalah ghina nafsi, kaya hati. Walaupun hidupnya miskin, walaupun hidupnya fakir, tapi hatinya tidak pernah merasa kurang, selalu merasa cukup. Bukankah orang yang hidupnya tidak pernah merasa kurang itu orang kaya? Itu orang kaya sesungguhnya. Orang yang hidupnya tidak pernah merasa kurang, selalu merasa cukup atas pemberian dari Allah, selalu bersyukur kepada Allah, enggak pernah mengeluh, enggak pernah marah-marahan, enggak pernah mencaci maki Allah. Justru orang miskin itu adalah orang yang hidupnya selalu merasa kurang, padahal hartanya banyak, tapi selalu merasa kurang. Berarti miskin hati. Nah, untuk supaya hati menjadi kaya, ya tentu Allah yang membuat hati kita menjadi kaya. Maka minta kepada Allah, ya Allah kayakanlah hatiku. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kita sering duduk berkumpul dengan orang-orang fakir, orang-orang miskin, maka kita oleh Allah akan dijadikan orang yang semakin mudah menerima pemberian dari Allah. Jadi hidup ini masalah dunia jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Kalau hidup masalah dunia selalu lihat ke atas, bahaya. Dia tetangga mobil, mana kayak mobil, karena kita nggak mampu, akhirnya maksa-maksain hutang jembang, kan bikin puyeng sendiri. Masalah dunia jangan lihat ke atas. Kalau pepatah orang tua dulu mengatakan kalau jalan jangan tengadah, selalu menengadah ke atas. Bahaya nanti kalau di depan ada batu tersandung jatuh. Masih mending jatuhnya ke tanah, kalau jatuhnya ke sumur. Kalau jalan kaki, kalau berjalan selalu menengadah ke atas, di depan ada tai kerbau, nggak tahu keinjak, kan bahaya. Tapi masalah akhirat
suka duduk berkumpul, bercampur gaul dengan perempuan. Walaupun perempuan itu bukan mahram, istri orang lain, perempuan lain, tapi kita sering bergaul dengan mereka, duduk berkumpul dengan mereka, ngerumpi barang, ngobrol barang, makan barang. Maka ja'alallahu jidada sahwatan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia semakin semakin bernafsu syahwatnya. Dan itu banyak syahwatnya. Akhirnya melakukan perzinahan. Nauzubillah min. Kira-kira bagus kan ya? Sering berhubungan perempuan. Sekedarnya saja, secukupnya saja, jangan dijadikan program. Pak Haji kalau bahas dokter dia nggak ngantuk, rotot dia. Perkumpulan yang kelima adalah perkumpulan orang-orang fasik, majmu'atul fasikina. Diterangkan manijtama'a ma'al fasiqina ja'alallahu lahu jadada jur'atan ala jambi. Artinya barang siapa yang suka duduk berkumpul dengan orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu orang-orang yang suka melakukan perbuatan dosa. Orang-orang fasik itu orang-orang yang suka berbuat maksiat. Orang-orang fasik itu orang-orang yang suka melanggar larangan Allah. Nah, apabila kita sering dan suka duduk berkumpul dengan orang-orang fasik, ja'alallahu lahu jadada jur'atan minad jambi atau ala jambi, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia semakin berani untuk melakukan dosa. Jadi keberaniannya akan semakin bertambah untuk melakukan perbuatan dosa. Ini efek negatif, dampak negatif yang diakibatkan dari seringnya kita berkumpul dengan para pelaku dosa. Kita berkumpul dengan para pencuri, dengan para penjudi, dengan para pelaku, kita akan semakin berani berbuat dosa. Bahkan hilang rasa malu untuk berbuat dosa, bahkan semakin bangga melakukan perbuatan dosa. Nauzubillah min. Kira-kira kalau bapak-bapak perkumpulan ini bagus tidak? Tidak. Yang pertama, perkumpulan yang pertama bagus enggak? Tidak. Lupa lagi ya. Dengan orang kaya. Yang kedua bagus nggak? Bagus. Dicek di satu tuh, baru satu yang bagus ya. Yang ketiga enggak. Perempuan. Kaya. Hartanya banyak. Yang ketiga enggak mati. Ini ya itu udah satu. Yang keempat, yang kelima, jelek. Baik, kita lanjutkan. Perkumpulan yang keenam, perkumpulan apa? Yuk kita lihat. Perkumpulan yang keenam, kelima udah ya. Udah tadi perkumpulan yang orang fasik. Satu kaya, dua akhir, yang kedua, empat masih yang lima belum. Ya udah deh. Saya nggak ada. Alhamdulillah sengaja saya mancing biar nggak tidur ngajinya. Sebab saya perhatikan kadang-kadang ada yang buat tidur ngajinya. Gara-gara nomor 3 sih ya. Jadi sekarang yang berapa? Kelima kali ya? 4 kali baik. Ini saya jadi puyeng ini. Keempat kelima ini. Kelima katanya bagus. Perkumpulan yang kelima ini adalah is the best. Aksan Jidan, perkumpulan yang terbaik adalah majmu'atul ulama, perkumpulan bersama para ulama, seperti di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis zikir, di majlis-majlis sholawat, di majlis-majlis maulid, perkumpulan para ulama.
atau yang selalu membiasakan duduk berkumpul bersama para ulama, maka akan menjadikan Allah Ta'ala lahu kepadanya ijdada, ia semakin bertambah ilmunya wa amalahu, dan amalnya. Jadi kalau kita suka berkumpul dengan para alim ulama, dengan orang-orang alim, dengan orang-orang berilmu, maka Allah akan menjadikan kita, ilmu kita semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah amalnya. Itu dampak positif kalau kita sering berkumpul dengan orang-orang berilmu. Kira-kira bagus kan ya? Berdua ya, bagus ya. Nah kalau sudah tahu oh ini jelek, jangan. Oh ini bagus, lakukan. Kalau sudah tahu, ya tinggal dilaksanakan saja nanti. Perkumpulan yang keenam adalah perkumpulan majmu'atus sholihin, perkumpulan bersama orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu orang-orang yang baik akhlaknya, baik tutur katanya, baik sikapnya, baik perbuatannya, baik ibadahnya, baik zahirnya, baik batinnya. Man jalasa ma'as sholihin, barang siapa yang suka berkumpul dengan orang-orang yang soleh, ja'alallahu dadah hamasatan bilal khairat, maka niscaya Allah akan menjadikan dia semakin bersemangat untuk melakukan berbagai macam amal kebaikan. Kenapa perkumpulan itu berpengaruh kepada kita? Bahkan bisa mencetak karakter kepribadian kita. Ini pengaruh perkumpulan luar biasa. Ada kalanya kita punya anak baik, tapi oleh karena anak tersebut sering berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, dengan orang-orang yang pecandu narkoba, pemabuk, nanti step by step, lama-kelamaan anak kita yang tadinya baik akan berubah akhlaknya, terbawa oleh mereka, akhirnya menjadi pecandu narkoba. Jadi pengaruh lingkungan sangat besar itu. Bahkan nanti pengaruh lingkungan itu bisa mengalahkan pengaruh orang tua. Ketika diperintah sama orang tuanya enggak nurut, tapi diajak sama temannya untuk berbuat maksiat nurut, itu bahaya. Kalau sudah begini orang tua bisa repot nanti. Makanya kita bimbing anak-anak kita. Kita posisikan anak-anak kita di perkumpulan yang baik-baik, seperti perkumpulan para ulama, majlis ilmu, majlis taklim, majlis zikir, majlis sholawat, majlis maulid dan sebagainya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sudah tuntas ya? Emang ada yang ketinggalan? Lagi. 6 semuanya berapa? Yang baru sampainya berapa? Coba saya mau nanya. Perkumpulan yang pertama? Perkumpulan orang-orang kaya. Yang kedua? Perkumpulan orang-orang fakir. Yang ketiga? Perkumpulan perempuan. Yang keempat? Perkumpulan orang-orang fasik. Yang kelima? Perkumpulan ulama. Yang keenam? Ya udah belajar. Udah masuk bisa ya? Udah, nanti satu lagi ke depan. Biar penasaran. Jangan dibuka sekarang semua. Ya, satu lagi ke depan insyaallah. Mudah-mudahan kita oleh Allah, kita, istri kita, anak-anak kita, mantu-mantu kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita, keturunan kita, mudah-mudahan semuanya oleh Allah selalu diposisikan di perkumpulan yang baik-baik. Amin. Selalu diposisikan
Sering berdoa begitu enggak? Bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia aja deh. Ya Allah, dekatkanlah kami, istri kami, anak-anak kami, keturunan kami dengan kebaikan. Posisikan mereka di tempat-tempat yang Engkau ridhoi, di tempat di mana Engkau akan menurunkan rahmat-Nya untuk mereka ya Allah. Dan jauhkanlah kami ya Allah, keluarga kami, istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu kami, keturunan kami, saudara-saudara kami, jauhkanlah dari tempat-tempat yang buruk, dari tempat-tempat yang Engkau tidak ridho ya Allah. Ini penting. Kalau bahasa Arabnya singkat, Allahumma ilal khairi qarribna wa an syarri abidna. Bisa enggak? Coba diterusin nih. Allahumma ilal khairi. Allahumma ilal khairi. Terusin, berikutin aku. Oh, Allahumma ilal khairi qarribna anis syarri. Terusin, lanjutin. Follow. Allahumma ilal khairi Qarribna. Terusin. Allahumma ilal khairi Qarribna. Allahumma ilal khairi Qarribna. Allahumma ilal khairi. Qarribna. Nah sekarang gantian, saya yang terusin. Bapak-bapak duluan. Allahumma ilal khairi. Qarribna lagi. Allahumma ilal khairi. Qarribna lagi. Allahumma ilal khairi. Qarribna. Nah sekarang bareng-bareng semuanya. Allahumma ilal khairi qarribna. Allahumma ilal khairi qarribna. Allahumma ilal khairi qarribna. Artinya Allah dekatkanlah kami dengan kebaik. Ini baru koma belum selesai. Nanti kalau sudah diteruskan nanti pincang bawahnya. Kelanjutannya wa anisari abidna. Artinya dan jauhkanlah kami dari keburukan. Silakan ikutin. Wa anisari Ab'idna. Coba diterusin, jangan diikutin. Wa anisari Ab'idna. Bapak-bapak duluan, saya yang meneruskan. Wa anisharri. Ab'idna. Yuk kita gabung bareng-bareng dari awal. Allahumma ilal khairi qarribna wa anisharri ab'idna. Allahumma ilal khairi qarribna wa anisharri ab'idna. Allahumma ilal khairi qarribna wa anisharri ab'idna. Allah, dekatkanlah kami dengan kebaikan.